Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qulihal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 beranggotakan Isni Nur Syamsiah Kamal, Hilda Yulia Azalita, Lasa Cahyani, Latifah Aini, Lugita Rufiah Hidayati, dan saya Hilman Habibul Haq akan memaparkan pembahasan terkait materi sistem pemilihan umum di Indonesia. Next. Adapun topik pembahasan pokoknya yang pertama ada asas-asas pemilihan umum di Indonesia, yang kedua sistem pemilihan umum di Indonesia, yang ketiga permasalahan yang terjadi pada pemilihan umum di Indonesia, yang keempat upaya mewujudkan pemilihan umum di Indonesia yang berkualitas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita beranjak kepada pembahasan materi yang pertama mengenai asas-asas pemilihan umum di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudari Isni. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan mengenai asas-asas pemilihan umum di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwasanya pemilu di Indonesia dilaksanakan atau diselenggarakan dalam jangka setiap 5 tahun sekali, yaitu sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu perihal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut sebuah asas, yaitu asas Lubar. Asas Lubar ini merupakan singkatan dari kata langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, asas Lubar ini sudah ada pada masa sejak Orde Baru. Kemudian, pada saat era reformasi, muncul dan berkembang juga asas baru, yaitu asas Jurdil. Asas Jurdil ini merupakan singkatan dari kata jujur dan adil. Maka setelah era reformasi ini, terciptalah asas-asas pemilu di Indonesia, yaitu Lubar Jurdil, yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Next. Dapat kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum atau pemilu yang memiliki asas-asas, yaitu meliputi yang pertama ada asas langsung. Asas langsung ini maksudnya adalah bahwa setiap rakyat Indonesia atau pemilih memiliki hak atau kehendak secara langsung, yaitu untuk menyuarakan pilihan atas suaranya sesuai kehendak dari hati nuraninya, yaitu murni tanpa adanya pihak perantara. Selanjutnya ada asas umum. Maksud dari asas umum ini yaitu warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah berhak mengikuti dan memilih calon pilihannya. Dan yang telah mencapai usia 21 tahun berhak juga dipilih dengan tanpa adanya sebuah diskriminasi. Selanjutnya, ada asas bebas, yaitu asas bebas ini artinya bahwa setiap rakyat pemilih berhak mendapatkan kebebasan memilih menurut kehendak dari hati nuraninya sendiri, tanpa adanya sebuah pengaruh, tekanan, atau bahkan paksaan dari siapapun dan dengan apapun dan dari pihak manapun. Next, selanjutnya. Asas rahasia. Maksud rahasia di sini adalah setiap rakyat pemilih berhak mendapatkan sebuah jaminan peraturan bahwa setiap pilihan atau suaranya tidak bisa diketahui siapapun dan dari pihak manapun, maupun mengenai pilihannya dan kepada siapa suara yang mereka pilih diberikan. Kemudian ada asas jujur. Jujur yaitu artinya di dalam penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, pemantau pemilih, dan semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung harus berperilaku jujur sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya. Yang terakhir ada asas adil. Artinya yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilihan partai politik dan peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan harus terbebas dari kecurangan di pihak manapun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Isni yang telah memaparkan terkait asas-asas pemilu di Indonesia. Adapun selanjutnya yaitu terkait sistem pemilihan umum di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Hilda dan Saudari Latifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem pemilihan umum terbagi menjadi dua, di antaranya sistem proporsional atau proportional representation system atau multi-member representation. Dan yang kedua ada sistem distrik atau single member constituency. Sistem proporsional atau proportional representation system atau multi-member representation yaitu sistem pemilu yang mengusulkan atau menawarkan beberapa kursi di dalam sebuah wilayah pemilihan untuk diperebutkan. Menurut daftar calonnya ada dua macam sistem proporsional yang diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan suatu sistem di mana pemilihan berhak mencoblos calon yang bersangkutan dari setiap partai politik dalam pemilihan umum, legislatif, atau pileg untuk memilih para calon anggota DPR RI serta DPRD. Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka sebagai pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ketetapan sistem pemilu legislatif. Lalu yang kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup ini suatu sistem di mana pemilihan dapat memilih atau mencoblos nama partai politik tertentu, lalu partai yang menentukan siapa saja yang akan duduk untuk menjadi anggota dewan. Lalu adapun kelebihannya, diantaranya lebih mengedepankan keadilan. Yang kedua, mempermudah partai-partai politik yang minoritas untuk dapat mendapat akses perwakilan. Yang ketiga, mendapatkan golongan-golongan kecil dalam badan perwakilan rakyat. Adapun kekurangannya, yang pertama memudahkan timbulnya fragmentasi partai yang tidak dapat mendorong partai-partai untuk bekerja sama. Yang kedua, mengalihkan asas kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan rakyat. Lalu sistem distrik akan dijelaskan oleh Latifah ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Hilda dan moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem distrik atau single member constituency. Sistem distrik ini merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang sudah lama dan dilandasi atas kesatuan geografis. Negara-negara seperti India, Inggris, Amerika, dan Malaysia dibagi menjadi beberapa distrik dan jumlah wakil rakyat yang ditetapkan oleh jumlah distrik. Calon anggota legislatif yang ada dalam satu distrik tersebut, jika mendapatkan suara terbanyak, maka akan dikatakan sebagai pemenang. Sementara itu, suara-suara yang diperoleh kepada calon-calon anggota legislatif yang lain dianggap hilang, bahkan tidak diperhitungkan lagi, walaupun selisih kekalahannya kecil. Sebagai contoh pemilihan umum yang menerapkan sistem distrik ini, apabila suatu negara terdiri dari 100 distrik, maka jumlah calon wakil rakyat yang mewakilinya pun berjumlah 100. Hal ini berlaku sistem frasa atau the winner takes all, artinya kandidat yang dipilih menjadi anggota dewan adalah mereka yang memperoleh suara dengan jumlah terbanyak dalam penyelenggaraan pemilihan umum tanpa menghitung selisih perolehan suara tersebut. Dengan begitu, suara kandidat atau calon yang kalah akan mendapat suara sedikit dianggap hilang, meskipun sekecil apapun selisih dari perolehan tersebut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari sistem distrik ini. Boleh next?
dapat menguntungkan dalam pemendekan jumlah partai kecil sangat sulit untuk menang dalam pemilihan umum, sehingga sistem politik dan pemerintah dari suatu negara yang menerapkan distrik ini akan lebih stabil. Nah, yang kedua, para partai akan menjadi semakin selektif ketika menetapkan kandidat atau calon dalam distrik. Nah, dengan begitu, bagus untuk menekankan beberapa orang yang mempunyai kendali dalam suatu partai atau oligarki, dikarenakan hanya kandidat yang berkompeten saja yang mempunyai potensi dan peluang besar untuk memperoleh suara banyak dalam distrik. Adapun kelemahan dari sistem distrik yang pertama, kurangnya mewakili suara atau representatif dari beberapa kelompok minoritas sebab tidak mempunyai wakil sehingga prinsip the winner takes all pun berlaku. Kelemahan yang kedua adalah dikhawatirkan calon-calon yang terpilih hanya dapat memikirkan kepentingan rakyat dari distriknya saja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hilda dan Latifah ini yang telah memaparkan terkait sistem pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada pemilihan umum di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Lukita. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Lukita Lupia. Saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada pemilihan umum di Indonesia. Potensi masalah non-teknis yang terjadi pada pemilihan umum yaitu yang pertama, ada partisipasi pemilihan yang rendah. Yang kedua, politik uang, administrasi, dan kekerasan. Yang ketiga, kriminalisasi terhadap penyelenggaraan umum. Yang keempat, bentrokan antar massa pendukung saat kampanye. Yang kelima, saling serang melalui media massa dan media sosial. Dan yang keenam, kepercayaan publik terhadap peserta pemilu yang rendah. Next. Pemilu serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pemilu menjadi lebih efisien. Dalam putusan MK nomor 14 PUU 11 2013, MK berpandang bahwa pemilu serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masanya pemilu. Selain itu, melalui pemilu serentak, warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. Dengan kata lain, pemilu serentak akan membuat proses demokrasi pada pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan pasangan capres atau cawapres, yang seringkali dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Pada praktiknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan pemilu 2019, antara lain yang pertama, penanganan logistik pemilu secara horizontal. Ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kontak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS berdasarkan data Bawaslu. Kasus ini terjadi di 3.441 TPS. Yang kedua terkait penanganan data pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 DPT HP 3 yang dilakukan KPU baru tuntas pada tanggal 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum hari H pencoblosan. Ini berarti mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu tanggal 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan bahwa kendala utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih secara komprehensif yang bersinergi dengan data pemilihan di Kemendagri, sehingga masih terjadi kendala berupa terdaftar 26 ganda terdaftar yang sudah meninggal dan tidak terupdate-nya pemilihan yang pindah domisili. Bawaslu juga mengatakan bahwa sistem informasi data pemilihan milik KPU sering error sehingga
mengganggu proses pengunggahan data dan pengunduhan data. Ketiga, terkait beban KPPS, data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang berat. Dan keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilu serentak di 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam sistem perhitungan KPU. Selain permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan MK bahwa pemilu serentak dapat menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, juga penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang kurang sempurna dilaksanakan KPU di lapangan setidaknya ikut menjadi hal yang dipertanyakan oleh pihak calon presiden atau wakil presiden. Nomor urut 2 terkait apakah pemilu serentak 2019 sudah dilaksanakan secara benar-benar horizontal, jujur, dan adil. Gugatan terhadap hasil pemilu presiden atau wakil presiden dari pihak calon presiden atau wakil presiden nomor 2 sudah disampaikan ke MK dengan nomor registrasi 1 PHU Pres 17/2019. Salah satu yang digugat adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara pemilu presiden atau wakil presiden 2019. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi upaya mewujudkan pemilihan umum di Indonesia yang berkualitas akan dibacakan oleh Lasa Cahyani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upaya mewujudkan pemilihan umum di Indonesia yang berkualitas. Dalam mengimplementasikan 6 asas penyelenggaraan pemilu, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan dalam berbagai aspek. 1. Perbaikan sistem pemilu. 2. Perbaikan tata kelola pemilu. 3. Perbaikan penegakan hukum pemilu. Next. Perbaikan sistem pemilu. Perbaikan dimulai dengan menghapus unsur TNI, Polri dari parlemen. Kemudian sistem dwipartai yang berlaku selama Orde Baru berganti menjadi sistem multipartai. Indonesia juga melakukan koreksi terhadap sistem proporsional dengan daftar tertutup yang telah berlaku di Indonesia sejak pemilu 1955 sampai pemilu 2004. Sejak pemilu 2009 diberlakukan sistem proporsional terbuka. Next. Perbaikan tata kelola atau manajemen pemilu. A. Penyelenggara pemilu. Konstitusionalitas KPU sebagai lembaga yang bersifat dengan menghapuskan kewajiban KPU untuk menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada Presiden. Perubahan yang sangat mendasar juga terjadi pada rekrutmen anggota KPU berasal dari kalangan profesional dan non-partisan. B. Penyelenggaraan pemilu. Banyak terobosan yang berkualitas dan berintegritas. Pertama, penataan akses informasi publik. Kedua, jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan. Lakukan sejumlah perbaikan dalam tata kelola data pemilih, baik perbaikan dari segi regulasi maupun teknis. Ketiga, menjaga otensitas suara rakyat. KPU menerapkan membuka dokumen hasil perhitungan suara di TPS dan rekap di setiap jenjang kepada publik. Kemudian perbaikan penegakan hukum pemilu. Yang pertama, independensi dan integritas penyelenggaraan pemilu makin kuat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini memberikan mandat pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen dengan tugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran etika pelanggaran pemilu dengan sifat keputusan yang final dan mengikat.
KPU menjadi inisiator utama dalam merumuskan peraturan bersama tentang kode etik penyelenggaraan pemilu. Kemudian KPU juga mendorong penyelenggara secara berjenjang untuk mengadukan secara langsung penyelenggara di bawahnya yang diduga kuat terlibat pelanggaran pemilu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari pembahasan materi pemilihan umum di Indonesia yaitu Republik Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang tergambar dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara yang demokrasi, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu unsur yang vital, dikarenakan salah satu parameter menilai demokratis atau tidaknya sebuah negara merupakan bagian dari perjalanan pemilu yang dilakukan oleh negara tersebut. Pemilihan umum adalah sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap peserta pemilihan umum atau terhadap pejabat yang mencalonkan diri. Sejak pemilihan umum pertama Indonesia pada tahun 1955, upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas. Namun, hingga saat ini masih ada saja terkait kegiatan-kegiatan yang menodai pemilu. Yaitu, bahkan makna pemilu yang berkualitas pada dasarnya terangkum dalam makna pemilihan demokratis yang mensyaratkan ke depannya pemilihan umum Indonesia lebih transparan dan lebih jujur dan adil sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.